Ini jadi percobaan ya. Belum ada yang join sih, tapi ini percobaan aja. Let's see. Belum pernah nih kerjain kayak gini, jadi nggak tahu akan kayak gimana. Jadi kita coba aja untuk siapa tahu mau di rekam terus nanti di aneh ya kalau hasilnya nyata ngomong sendiri. Don't have to save it. So the reason why I wanna do this, pertamanya adalah karena kayaknya mesti bikin lagi deh ya. Kayak nggak mungkin kalau misalnya nggak ada apa-apa, terus kayak bosan aja gitu di rumah. Terus makanya pengen bikin sesuatu kayak gini. Pas lagi makan siang, siapa tahu sambil makan, terus mau dengerin ngomongin tentang happiness. Pertama kali, hai lah, kok ada lo? Makan gak lo di rumah, lagi ngapain? Iseng banget ini. Nah, jadi tadi gue lagi ngomong aja kayak ini tuh percobaan gitu, karena siapa tahu, maksudnya kayak ngapain ya di rumah bosan, terus kayak pengen bikin podcast atau apa, coba-coba aja dulu deh ngomongin tentang hal-hal yang udah gue omongin biasanya di sekolah sama anak murid gue. Terus sekarang gue lagi bosen, jadi bikin deh. Ada Bu Estina, hai. Nah, jadi kita mulai dengan halo, sudah pada makan siang? Ini belum pernah dikerjain sebelumnya, jadi mohon maaf kalau agak-agak apaan sih nih gitu. Iseng banget Regina siang-siang. Nah, justru karena intinya sih mau ngomongin tentang kan biasanya kalau kerja jadi konselor di sekolah, jadinya biasanya bikin ginian nih kalau hari Rabu ada Wellbeing Wednesday, terus kita ngomongin tentang hal-hal yang mengenai wellbeing gitu, yang bisa bikin happy dan segala macam. Nah, jadinya terus terang sekarang lagi libur, terus gak tahu mau ngapain, jadinya terus kayak coba aja kali ya dibikin juga sesuatu yang udah gue bikin biasanya kalau sama anak-anak murid tentang Wellbeing Wednesday. Jadi untuk pertama yang mau dibahas itu adalah like happiness. Sebenarnya happiness itu apa sih, terus gimana sih caranya orang bahagia. Terus banyak yang nanya kalau di rumah tuh suntuk, bete, terus kalau orang bete apakah udah pasti gak bahagia gitu kan. Terus jadi intinya sih alasan gue ngerjain ini lebih kepada untuk mental health dan well-being gue juga sendiri gitu, karena kalau nggak ada kerjaan tuh ternyata gue orangnya jadi merasa apakah hidupku ini punya arti. Agak drama sih, jadi daripada kebanyakan nonton Korean drama ya bu, dan hidup gue jadi drama, jadi mending kita ngomongin sesuatu yang sambil kayaknya mungkin ini sebagai self reminder juga gitu, bahwa happiness itu, kebahagiaan itu sebenarnya sesuatu yang perlu untuk
upayakan, diingetin terus gimana caranya bahagia dan hal apa sih yang harus kita kerjain untuk jadi bahagia gitu. Nah, jadi itu alasannya gue tiba-tiba siang-siang, iya tuh Bu Estina, sering banget pokoknya selalu online kalau gue lagi bikin Wellbeing Wednesday waktu di sekolah juga. Nah, apalagi sekarang nih gue lagi between jobs, jadi intinya setelah 11 tahun di suatu perusahaan sekolah, gue resign terus mau pindah lagi, tapi mulainya baru bulan Agustus. Nah, jadi sekarang di masa transisi yang gue gak ngapa-ngapain inilah dimana terjadi kekosongan dan kayak gue ngerasa ini daripada gue galau gak jelas, mendingan gue bikin gini. Oke. Jadi intinya kita mau bahas apa itu kebahagiaan, itu happiness gitu. Boleh sih diketik-ketik di situ misalnya happiness buat kalian tuh apa sih, bahagia itu apa. Nah, jadi gue berkutat, mungkin kalau yang belum tahu atau ini kenapa sih siang-siang nih, mungkin ada yang mengenal gue sebagai penyanyi gereja, ada yang mengenal gue sebagai psikolog atau konselor, tapi intinya sih ngapain gitu, atau apa sih yang mau dibahas gitu. Jadi dari sejak tahun 2005 gue tuh sangat tertarik sama positive psychology. Jadi waktu itu jadi bahan skripsi gue dan dilanjutin lagi jadi bahan tesis gue pas master atau pas master degree. Jadi intinya udah cukup lama sih ngomong baca-baca tentang positive psychology dan happiness, dan itu yang pengen di-sharing aja di sini. Nah, sebenarnya happiness tuh atau kebahagiaan tuh apa sih? Nah, setelah gue pikir dan baca banyak informasi itu, teori-teori itu, sebenarnya kebahagiaan itu sebenarnya evaluasi. Itu sesuatu yang sifatnya kognitif, yang kita pikirin tapi juga kita rasain, kombinasi dari itu. Terus juga seberapa banyak sih sebenarnya sehari-hari kita mengalami emosi positif. Nah, itu menurut Dinner. Kalau ini sekalian latihan buat ngajar psikologi lagi nanti tahun ajaran depan. Jadi, nah tapi salah satu bapak pendiri positive psychology itu Martin Seligman yang pernah jadi presiden APA juga, American Psychological Association, itu bilang bahwa nggak cukup sebenarnya itu aja, bahwa biasanya evaluasi itu tuh menyeluruh, bukan cuma sekarang lo lagi happy atau enggak, tapi juga evaluasi itu terhadap hidup lo tuh juga terhadap past life yang udah terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan juga future. Jadi emosi positif yang mesti dilihat atau dievaluasi itu juga berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, masa lampau. Dan kemudian kita juga perlu melihat tentang strength and values kita, sebenarnya values and virtues kita tuh apa, bahwa sebenarnya untuk bisa jadi bahagia tuh sebenarnya kita punya loh hal-hal di diri kita yang bisa kita kita optimalkan, kita kenali dulu, identifikasi dulu keutamaan dan kekuatan itu, kemudian dipakai di kehidupan sehari-hari gitu. Ya, ini sambil nyatet-nyatet dikit nih. Terus, nah karakteristik orang bahagia itu kayak apa? Jadi supaya tahu nih, gue pakai research loh. Ini bukan asal ngemeng-ngemeng siang-siang bolong aja nih. Ini sampai buka-buka lagi dulu waktu gue research, waktu bikin skripsi sama master pas tes itu gue nulis apa sih gitu ya. Terus akhirnya ya udah gue ingat lagi bahwa waktu itu gue ngomongin soal karakteristik orang bahagia. Orang bahagia itu kayak gimana sih sebenarnya, bisa dibilang oh lu kayaknya happy nih, jadi hidup lo oke nih gitu ya. Biasanya sih ada confident gitu bahwa bahwa saya tuh punya sesuatu yang bisa saya kerjakan dan saya bagikan ke orang lain. Jadi ada rasa kepercayaan diri. Kemudian ada optimisme terhadap masa depan, terhadap ya walaupun lagi masa pandemi kayak gini, kalau pada dasarnya kita punya evaluasi yang positif terhadap hidup kita, akan juga ada tuh optimisme bahwa this too shall pass gitu ya, bakalan suatu ketika we'll see the rainbow after the storm gitu. Terus kita tuh in charge of our life, bisa mengontrol hidup kita. Jadi kayak keputusan-keputusan yang kita buat itu adalah berdasarkan pikiran dan pengolahan perasaan kita sendiri, bukan karena hanya ikut-ikutan orang lain atau tekanan orang lain. Jadi we have a control of our lives. Itu biasanya orang yang bahagia akan punya itu. Dan kemudian kita juga jadi punya keberanian kayaknya ya untuk bisa open juga terhadap orang lain. Jadi bisa menjalin relasi sama orang lain, bisa berkomunikasi. Itu juga bentuk, karena kalau orang yang mostly kalau menurut Myers nggak happy itu biasanya susah untuk mau terbuka sama orang lain karena dia takut dijudge dan segala macam.
Nah, bahagia terkadang melihat masa lalu yang pernah melakukan hal bodoh tapi sekarang udah berubah. Jadi kayak ada pelajaran ya, thanks Westina buat sharingnya. Iya bener loh, bahwa sebenarnya itu juga ada, nanti kita bahas kayak emosi-emosi positif apa yang di masa lalu yang sebenarnya bisa mempengaruhi masa sekarang dan masa depan. Nah, nih aku mau kasih lihat dulu nih. Basically, kalau menurut positive psychology, kita kasih jeng 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 chartnya biar lebih gampang. Dia mohon maaf ya, sini Bu Guru dan orangnya rada visual, jadi kalau apa-apa mesti pakai alat peraga atau terus tulis gitu ya. Jadi intinya kalau menurut positive psychology ada 3 hal yang bisa bikin kita tuh meningkatkan ya kebahagiaan kita atau rasa positif kita gitu. Yang pertama adalah yang tadi saya bilang, positive emotions dari past, present sama future, sama kemudian ada positive characters yang ada 6 values and 24 strengths, nanti akan dibayar berdasarkan Peterson. Kemudian juga ada positive institution. Nah, kalau dilihat dari positive psychology ini, bahwa kebahagiaan itu juga nggak bisa cuma diri kita sendiri mengelola emosi-emosi kita atau karakter-karakter kita, tapi ada hubungannya juga dengan sosial, karena ada positive institution juga. Kalau kita selalu berada nggak gampang ya untuk bisa bahagia ketika lingkungan, ketika institusi sosial di mana kita berada itu juga nggak kondusif gitu. Nah, terus apa lagi sih, jadi cara pencapaian. Jadi gimana sih caranya kita mau jadi bahagia? Udah tahu kan bahwa bahagia itu evaluasi. Jadi kita yang menentukan sebenarnya kita bahagia atau enggak. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya mau punya pacar dong biar hidup kita lebih bahagia, atau saya mau menikah supaya hidup saya lebih bahagia. Well, sebenarnya kita nggak bisa menggantungkan diri sama orang lain, karena bahagia atau enggak kita yang nentuin. Karena seperti yang dibilang para expert itu dan teori-teori itu, bahwa itu adalah evaluasi, dan yang mengevaluasi hidup kita adalah kita sendiri. Jadi yang untuk menentukan apakah kita mau happy atau enggak ya diri kita sendiri gitu. Oke, cara pencapaiannya. Nah, kalau yang pertama tadi kan positive emotion ya. Jadi emosi-emosi positif itu juga mesti kita lihat apa sih yang kita punya di masa lalu, di masa sekarang, di masa depan. Nah, kalau saya nyontek dikit nih, udah lupa soalnya. Jadi kalau emosi positif yang ada di masa lalu itu beberapa itu contohnya kayak fulfillment atau kepenuhan diri, satisfaction, kepuasan, pride atau kebanggaan, serenity, kedamaian, sama contentment. Agak susah ya menerjemahkan contentment, kayak saya merasa bahwa untuk mengekspresikan atau menjelaskan banyak terminologi psikologi atau emosi itu di bahasa Indonesia agak lebih susah gitu. Mungkin ada ibu guru bahasa Indonesia di sini, Bu Estina, bisa membantu. Soalnya kayak bahagia aja atau happy aja dalam bahasa Inggris itu kayak bisa ada banyak banget kosakatanya untuk menjelaskan, sementara kalau di bahasa Indonesia lebih terbatas. Ya bahagia aja udah, senang, apalagi bersukaria kayak gitu aja. Tapi jadi untuk ngejelasin contentment atau saya sih bilangnya rasa pemenuhan diri gitu kali ya, itu yang ada di masa lalu. Nah, kalau kita look back to our past, ngelihat di masa lalu, ada nggak sih emosi-emosi positif itu dalam diri kita? Misalnya, do we have anything that we're proud of? Ada kebanggaan apa sih di hidup kita? Ada hal-hal yang bikin kita satisfied to our lives nggak? Apakah kita merasa damai dan merasa oke bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu bisa kita terima dengan ya oke, udah terjadi di masa lalu, nggak ada regrets gitu. Mungkin contentment lebih gitu ya, bahwa kita nggak sekedar fulfilled, apa yang kita butuhin kita dapet, nggak sekedar satisfied karena apa yang kita mau sampai itu udah tercapai di masa lalu, tapi juga ada rasa there's no more regret, I'm contented bahwa yang terjadi ya udah terjadi dan sekarang I move on gitu. Nah, terus emosi positif di masa kini. Kalau di masa sekarang itu lebih ada 3 hal yang termasuk di masa sekarang itu. Misalnya ada pleasant life, good life, sama meaningful life. Pleasant life itu hal-hal yang sifatnya kalau kita punya hidup yang penuh dengan hal-hal yang bikin kita happy atau pleasurable, pleasant, yang sekedar bisa makan enak, bisa ngeliatin cowok ganteng di drama Korea, plus bisa misalnya punya hobi suka bermusik, nyanyi, melukis, itu adalah pleasurable atau pleasant life yang hubungannya tentang pemenuhan pleasure principle gitu. Kalau orang doyan makan manis-manis, bisa makan es krim atau makan coklat, itu mungkin udah pleasant life gitu kan. Wah,
Terus ini ada masukan nih, bahagia itu kalau kita merasa tentram dan bebas dari hal yang menyusahkan menurut KBBI. Nah itu dia. Nah ini menarik nih, Bu Estina kurang setuju dan saya juga nggak setuju sama itu. Soalnya menurut teori-teori dan juga udah research yang dilakukan bahwa keberadaan emosi positif itu nggak berarti meniadakan emosi negatif. Soalnya emosi itu kan sebuah kurva ya, kayak misalnya continuum gitu. Nah jadi kalau misalnya kita merasa contented apa, tapi bukan berarti juga di saat yang bersamaan kita nggak bisa ngerasa sedih, kecewa dan segala macam. Emosi itu ya ada juga dua-duanya, tinggal evaluasi kita lebih kepada yang positif atau enggak. Mungkin lebih kayak gitu kali ya, bahwa bukan bebas tapi mungkin tentram masih bisa, tapi kalau bebas itu kan seolah-olah meniadakan emosi negatif ya, padahal belum tentu. Gue tetap bisa galau, tetap bisa nangis-nangis gitu ya, walaupun sebenarnya menurut gue I have a happy life gitu ya, overall evaluationnya gitu. Terus masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah kalau masa depan, emosi-emosi positif yang mesti kita cari atau kita lihat apakah kita punya itu adalah hope, harapan atau cita-cita. Pengen apa sih? Kalau kita masih punya kepengenan untuk melakukan sesuatu di masa depan, harusnya we have a happy life, karena kita merasa bahwa masa depan bukan sesuatu yang menakutkan, dan kita masih punya harapan, masih punya optimisme, ada kepercayaan diri, faith sama trust gitu. Nah jadi masa depan, emosi-emosi positif yang ada di masa depan itu juga perlu kita lihat gitu, kita punya atau enggak sih sebenarnya. Bener banget Bu Estina, kalau dihadapkan dengan sesuatu yang sulit justru abis menyelesaikannya bikin happy kan. Iya bener juga sih, karena ada satisfaction tadi, ada bahwa kita udah bisa melewati sesuatu yang sulit gitu. Untuk beberapa orang kemampuan untuk mengatasi masalah itu juga memang bisa meningkatkan like happiness gitu. Nah terus itu tentang positive emotions ya, ada masa lalu, masa ini, masa depan. Dan kemudian yang kedua itu adalah positive characters, positive values and characters sih sebenarnya. Nah sebenarnya ada 6 value yang akan dibahas nantinya. Maksudnya ini sebenarnya cuma recap aja sih, dan kita nggak bahas tentang apa sih yang menurut kalian juga kayak yang bikin happy gitu selama ini. Kalau menurut Seligman sama Peterson, bahwa kita semua tuh kayak berdasarkan berbagai budaya, agama, terus macam-macam lah, kita tuh sebenarnya ada 6 value atau keutamaan yang universal. Itu adalah wisdom dan knowledge, pengetahuan dan kebijaksanaan, courage atau keberanian, kemudian humanity, kemanusiaan dan cinta kasih, humanity and love. Terus ada justice atau keadilan, temperance. Temperance ini lebih kepada bahwa kita bisa menerima hal-hal yang kita lakukan itu adalah hasil kerja kita sendiri, dan kalaupun kita nggak berhasil itu juga karena kita sendiri gitu ya. Jadi itu temperance. Kemudian transcendence, ini kepercayaan bahwa ada hal lain atau yang lebih besar dari kita yang membantu mengatur hidup ini. Kalau yang don't worry be happy itu apa hubungannya? Oke. Mungkin karena kalau kita kan tadi saya bilang bahwa happiness itu secara umum sebenarnya evaluasi ya kan, dan dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Nah kalau kita banyak kecemasan, banyak hal-hal negatif yang kita pikirin, jadinya memang evaluasi secara keseluruhan akan terpengaruh kan. Jadi instead of being happy, walaupun mungkin ternyata kalau dilihat satu-satu dari past, present, and future-nya banyak justru emosi-emosi yang dipunyai gitu. Tapi kalau kita membiarkan kecemasan-kecemasan atau ketakutan-ketakutan kita itu jadi fokus, nah itu akan kayak mengaburkan atau membuat evaluasi kita kurang objektif, dan akhirnya jadi nggak happy karena fokusnya kepada hal yang negatif instead of the positive one. Mungkin gitu kali ya, don't worry be happy itu maksudnya kayak gitu. Nah atau kadang-kadang ada juga yang bilang don't sweat the small stuff. Nah itu juga karena kalau kita mikirin hal-hal kecil yang negatif itu juga jadi bisa mengganggu, sebenarnya mengaburkan bahwa sebenarnya evaluasi yang objektif terhadap hidup kita tuh kayak gimana. Nah gitu. Oke. Kita udah ngomongin emosi positif. Nah terus nanti dari 6 keutamaan tadi yang values itu akan diturunkan jadi ada 24 karakter positif sebenarnya, banyak banget. Nah kalau penasaran bisa di Google, ada VIA via survey Strength and Virtues, itu yang free kok.
kalau misalnya ke positivepsychology.com juga, Seligman sama Peterson itu penelitian mereka tuh berkelanjutan. Jadi sampai sekarang mereka masih ngumpulin. Jadi kalau kita ngisi questionnaire-nya, kita akan jadi bagian dari penelitian besar mereka untuk melihat kebahagiaan seluruh dunia gitu ya. Gitu. Jadi kalau penasaran bisa go to positivepsychology.com atau cari VIA IS. Itu ada surveinya untuk tahu sebenarnya values apa aja sih yang kita punya, terus strength kita, sebenarnya kekuatan kita tuh ada di karakter apa aja. Nah, kalau kita udah bisa mengidentifikasi value kita sama strength kita itu apa, nah nanti kita tinggal lihat apakah kita udah menerapkan itu di kehidupan sehari-hari atau belum. Karena kebiasaannya kalau kita punya value dan tahu strengthnya, tapi kalau nggak amalkan, nggak digunakan di kehidupan sehari-hari, itu akan juga jadi ya percuma aja gitu. Nah, apa tadi? Oke. Memang benar kalau Bu Estina gitu ya, emang kita mengerjakan sesuatu berhasil atau enggak, nah itu juga mempengaruhi emosi positif di masa lalu juga, kayak values-nya kita apa gitu. Nanti kalau misalnya itu mungkin kayak di temperance gitu ya, salah satu value-nya, kalau kita berhasil atau enggak berhasil, dan nanti evaluasi terhadap itu juga menentukan ada porsinya tuh terhadap kebahagiaan kita gitu. Yang ketiga, tadi kita udah ngomongin tentang positive emotions, past, present, and future, ngomongin tentang positive values and characters, dan yang terakhir adalah yang sebenarnya harus kita lihat juga adalah positive institution. Jadi biar gimana manusia itu makhluk sosial, jadi kebahagiaan kita itu atau evaluasi kita terhadap hidup kita itu juga ditentukan oleh environment, institusi sosial yang kita tinggal, seperti keluarga, pertemanan, pekerjaan, sekolah, macam-macam. Jadi kayak kalau institusi sosial kita cenderung positif, itu juga akan membantu untuk mewujudkan kebahagiaan. Nah, memang sulit kalau misalnya nggak selalu bisa. Kalau seseorang tinggal di institusi sosial atau di keluarga atau di lingkungan yang cenderung negatif, misalnya banyak kekerasan dalam rumah tangga, atau mereka mengalami bullying di sekolah atau apa, jadi itu memang sangat sulit untuk bisa mencapai kebahagiaan yang otentik itu tadi, yang dari 3 hal itu. Mungkin aja secara emosional, secara karakter dan strength mungkin ya dia merasa hidupnya bahagia, tapi ketika dihadapkan dengan situasi sosial, kalau institusi sosialnya nggak positif juga memang agak sulit untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang otentik atau semuanya itu gitu sih. Nah, jadi sebenarnya sesinya nggak panjang-panjang, cuma mau sharing sedikit tentang what is happiness and gimana cara mencapainya. Intinya sih gitu tadi. Kalau ada yang mau nanya atau komen lagi silakan loh. Hai Mega, udah lama banget gak ketemu. Tiba-tiba ikutan online di sini. Hai Mega. Ya jadi intinya itu sih, dan seperti yang saya tadi sempat bilang di awal, kenapa saya bikin atau pengen IG live story ngobrol tentang happiness, yaitu karena seringkali saya juga merasa bahwa perlu lagi nih mengingat-ingat atau mengusahakan kebahagiaan saya sendiri gitu. Apa yang sih yang bikin hidup saya hidup saya ngerasa intinya sih karena lagi nggak kerja nih, sekarang lagi between jobs, terus sekolah lagi libur, terus nggak ada kerjaan. Biasanya kalau jadi counselor kan setiap siang kayak apa gitu sering ada yang dateng nanyain mau konseling atau apa, jadi merasa bahwa hidupku ini berarti. Jadi ini kayak ngapain ya supaya kayaknya I still have meaning or do something yang meaningful, yang berarti gitu. Nah makanya bikin Wellbeing Wednesday Lunch Podcast. Apa ya ini, nggak tau lah, live IG story or something like that gitu. Oke. Itu aja sih yang mau dibahas hari ini. Nah mungkin dengan informasi yang udah aku share hari ini mungkin bisa dijadiin bahan refleksi atau ngelihat kayak hidup saya ini selama ini gimana sih sebenarnya, evaluasi tentang emosi positif di masa lalu, masa ini dan masa depan. Values apa yang saya punya dan apakah sudah saya jalankan strength dan valuesnya itu di kehidupan sehari-hari, sama environment seperti apa yang saya tinggal, apakah itu membantu untuk mewujudkan kebahagiaan saya atau enggak gitu sih. Sama-sama Mega. Jadi intinya itu kebahagiaan itu evaluasi
Jadi kita yang menentukan evaluasi atas pikiran dan perasaan kita, atas keutamaan dan kekuatan kita, dan juga emosi-emosi positif, dan juga institusi sosial kita. Jadi to stay happy, intinya adalah stay positive and focus on looking at all those strengths that you have. Jangan fokus pada hal-hal kecil yang mungkin bikin kesal, karena itu selalu ada. Sekali lagi, being happy does not negate the negative or the negative emotional feelings. Itu nggak meniadakan gitu. Kita bisa hidup, kalau kita sudah memutuskan, sudah mengevaluasi hidup kita yang akan bahagia. Nah, apa yang kita pikirin dan kerjain itu bener banget Bu Westina, yang kita buat adalah akan bikin kita sendiri juga happy. Oke, itu aja. Sekian dulu sesi siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada usul mau ngomongin apa lagi berikutnya, mungkin aku akan nge-breakdown sedikit-sedikit tentang emosi positif, gimana sih caranya ningkatin emosi positif gitu ya. Boleh banget Bu Estina, silahkan di-share. Nanti juga aku akan coba bikin tulisan, dan aku post juga di story itu tadi yang aku share tentang happiness-nya. Okay, thanks everyone for joining. Bye now.